Halo, selamat bertemu kembali dalam pembahasan tips dan triks menghadapi TOEIC internasional. Kali ini bersama saya, Syukur Harjo, dibantu dengan Pak Sugeng, akan membahas tentang bagian 6 ya. Jadi bagian 6 ini sudah termasuk di dalam reading section. Satu di antara 3 hal yang harus Anda hadapi di bagian reading ini. Yang perlu saya jelaskan di awal adalah bahwa apapun yang Anda siapkan untuk bagian 5 itu masih sangat relevan untuk menjawab bagian ini. Jadi mempelajari bagian 5 akan berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bagian 6. Begitu juga apa yang Anda pelajari di bagian 6 ini tentu ilmunya bisa Anda pakai di dalam menjawab bagian 5. Nah, jumlah pertanyaan di dalam bagian 6 sendiri adalah 16 soal terbagi di dalam 4 teks yang harus Anda baca. Baik, mari kita mulai. Yang pertama, soal alokasi waktu. Jadi disarankan sebaiknya untuk menjawab ke 16 soal tadi, Anda tidak boleh melebihi waktu 10 menit dari 75 menit yang disediakan untuk bagian reading ya. Jadi mungkin kemarin sudah dibahas, untuk part 5 30 soal sebaiknya Anda hanya mengerjakan dalam waktu 15 menit. Kemudian yang bagian 6 ini 16 soal itu sebetulnya 8 menit tetapi plus 2 menit untuk membaca teksnya sehingga menjadi 10. Nah, nanti sisanya yang 50 menit itu Anda pakai untuk menjawab bagian reading yang sesungguhnya. Jadi bagian 7 itu adalah reading yang sesungguhnya. Berikutnya, poin yang saya kira perlu diperhatikan adalah kalaupun Anda menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak semuanya mudah, maka sarannya adalah jawab yang mudah lebih dulu ya. Jangan sampai kemudian Anda menghabiskan waktu terlalu lama untuk setiap pertanyaan. Sekali lagi, waktu menjawab untuk satu pertanyaan di bagian 6 ini masih sama dengan bagian 5, yaitu setengah menit saja. Kemudian yang berikutnya, teknik eliminasi masih diperlukan. Jadi ketika Anda bisa menemukan opsi-opsi jawaban yang benar-benar salah, itu bisa langsung diabaikan sehingga memperbesar peluang untuk mendapatkan jawaban yang benar. Berikutnya, karena ini menyangkut reading walaupun dalam bentuk teks yang tidak terlalu panjang ya, itu sebaiknya Anda juga mengenal istilah teknik scanning ya, melakukan scanning untuk mencari jawaban yang dibutuhkan. Terus seperti yang lainnya, jangan dibiarkan ada satu soal pun tidak terjawab. Dalam ini Anda gunakan guessing saja. Baik, berikutnya ada hal-hal yang saya kira perlu Anda kerjakan ketika menghadapi bagian 6. Yang pertama, baca lebih dahulu kalimat introductory-nya. Jadi kalimat awal yang menunjukkan biasanya teks itu tentang apa. Apakah itu email, apakah itu surat, ataukah pengumuman, dan seterusnya. Nah, dengan mengetahui jenis teks yang akan Anda baca itu, kadang kita jadi bisa memetakan informasi-informasi apa saja yang akan dimuat, termasuk di bagian mana saja. Yang berikutnya, sebaiknya kalaupun mau membaca teks tidak usah dibaca secara detail, karena yang penting adalah Anda bisa menjawab pertanyaannya. Jadi mungkin kalaupun mau dibaca teksnya sekilas saja, kemudian fokus pada bagian-bagian yang kosong yang harus Anda lengkapi. Setelah itu tentu saja Anda memilih 4 opsi yang disediakan untuk melengkapi bagian yang kosong tadi.
Sekali lagi, semua tips yang telah dipelajari tentang bagian 5 berguna untuk menjawab bagian 6, karena bagian 6 ini juga ada tes tentang grammar maupun vocabulary, walaupun ada satu yang berbeda, nanti yang akan kita jelaskan. Nah, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya word choice atau vocabulary, itu ini ada saran sebaiknya Anda menggunakan konteks untuk bisa memilih jawaban yang terbaik. Mungkin ada di situ grammar clue-nya yang bisa membantu menemukan jawaban yang tepat. Grammar clue itu misalnya ada kata-kata yang kemudian biasa jalan bareng dengan pilihan jawaban yang disediakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pertanyaannya itu menyangkut word form atau word family, jadi yang beda itu hanya imbuhan-imbuhannya, ini termasuk soal grammar sebetulnya, maka Anda gunakan imbuhan atau afiksisnya itu untuk menentukan jawaban yang benar, karena biasanya imbuhan yang berbeda akan menunjukkan jenis kata yang berbeda. Setiap bagian di dalam kalimat itu kan diisi oleh jenis-jenis kata yang berbeda. Lalu yang berikutnya, untuk pertanyaan yang berupa tenses atau verb form, ya tentu Anda harus mencari clue-nya supaya Anda bisa memilih tense atau jenis kata kerja yang tepat. Ini materi utamanya, ini sudah kita sering sampaikan juga. Buku yang kita pakai adalah buku Tactics for TOEIC, tetapi tentunya untuk bagian 6 ini tidak ada listening yang menyertai, karena semuanya menyangkut reading. Unit-unit yang terkait dengan part 6 adalah unit 6, 13, 20, dan 27. Silakan bisa diunduh, dilihat, kemudian dipelajari. Nah, ini contohnya ya. Jadi directions-nya seperti ini. Read the text that follow. A word, phrase, or sentence is missing in parts of each text. Jadi ada 4 teks yang hilang, nanti bisa kata, bisa frasa, bahkan satu kalimat. Nah, ini yang berbeda dari versi tes yang sebelumnya. Dulu tidak pernah ada satu kalimat hilang, tapi sekarang ini muncul. Nanti bisa kita lihat contohnya. Kemudian ada 4 jawaban yang disediakan untuk dipilih. Anda diminta untuk memilih jawaban yang terbaik. Oke. Ini contohnya. Tadi introductory sentence yang saya maksudkan itu yang ini. Jadi sebaiknya ini Anda baca dulu. Oh ya, berarti ini kita akan ketemu dengan email. Kalau email berarti Anda sudah bisa bayangkan isinya akan seperti itu, formatnya seperti itu, dan seterusnya. Berikutnya Anda lihat opsi-opsi jawabannya. 131 di sini, ini termasuk yang tadi soal word family tadi. Bedanya hanya di imbuhan. Nah, ketika Anda tahu jenis kata apa yang hilang di sini, nah Anda bisa kemudian menentukan opsi yang terbaik. For bla 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 employees, ini yang hilang kan tentunya adjective. Nah, kalau adjective tentu yang A dan B ini tidak mungkin masuk. Pilihannya tinggal C atau D. Nah, sekarang yang pas sesuai dengan konteksnya Anda pilih kan, tentunya yang C kan tidak. Kemudian yang 132 itu contoh soal vocabulary ya. Nah, untuk vocabulary ini tentu kita harus melihat konteks di dalam kalimatnya. Apakah can quickly develop, can quickly raise, can quickly open. Nah, tapi di sini ada kata understanding yang itu biasanya sering dipakai bersama dengan salah satu dari kata yang di sini. Nah, itulah yang kemudian menjadikan clue buat memilih jawaban yang benar. Berikutnya ini soal grammar, walaupun ini bukan grammar yang seperti nomor 131. Ini juga kita lihat di sini dia mengawali sebuah kalimat ya. After all, for, even so, at the same time. Tentu ini ada
perannya masing-masing. Anda bisa nanti memilih mana yang cocok untuk konteks di kalimat ini. Nah, terakhir yang beda dari versi sebelumnya, itu yang 134 ini, yang diisikan itu adalah satu kalimat utuh. Nah, tentu ini perlu keterampilan yang tersendiri, tidak seperti yang dibutuhkan untuk menjawab bagian 5. Jadi ini Anda perlu memiliki keterampilan melengkapi teks, ya. Jadi Anda harus mencari informasi apa kira-kira yang perlu ditambahkan untuk bagian yang kosong ini. Nah, karena di bagian akhir tentunya nanti Anda bisa memilih opsi yang mengakhiri email. Saya kira itu ya. Tadi yang pertama, ini jawabannya ya. Oke. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi bersama para pendamping Anda. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.